jelaskan di akhir kuliah. Kisi-kisinya tentang ujian tengah semester. Ya. Nah, sekarang saya akan ajak untuk membahas membedah kandungan isi arti setiap sila. Ya. Jadi, membedah isi kandungan setiap sila. Dan ini saya mulai dengan sila pertama dan kedua dulu. Sila pertama dan sila kedua. Bentar, share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah muncul? Baik, terima kasih. Agak besarkan ya. Kemarin sampai kuliah yang lalu kan saya membahas tentang nilai-nilai etik ya. Sistem etika, Pancasila sebagai sistem etika. Nah, kita sekarang melengkapi nilai-nilai itu apa saja yang terkandung dalam setiap sila. Untuk hari ini sila pertama dan kedua dulu, nanti sila-sila berikutnya kita sambung setelah UTS. Nah, belum bisa besar ya. Pak, besarkan dulu. Pak Zoom. Nah, udah. Kita mulai dengan sila pertama. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Dari teks sila pertama bisa kita pahami dengan mudah. Kalau pembahasan sistem filsafat itu menunjukkan adanya satu kesatuan antar sila yang disebut dengan kesatuan organik ya, dan juga kesatuan yang hierarkis. Nah, sila pertama ini hierarkinya paling tinggi. Dalam konteks kesatuan hierarkis itu, maka posisi sila pertama itu isi kandungannya itu meliputi sila 2, 3, 4, 5, juga mendasari dan menjiwai sila 2, 3, 4, 5. Itu. Sehingga kalau kita semua mempraktekkan, mengamalkan Pancasila itu kan harus sesuai dengan kesatuan organik itu, kesatuan yang juga saling mengkualifikasi dan hierarkis. Kita mengamalkan sila manapun itu harus diwarnai, dijiwai oleh sila yang lain. Nggak bisa terpotong-potong. Antar sila tidak bisa kita praktekkan secara terpisah-pisah, tapi harus ada saling menyifati.
Nah, sila pertama ini paling tinggi, maka dia meliputi, mendasari, menjiwai sila kedua, tiga, empat, lima. Artinya apa? Kalau kita mempraktekkan, mengamalkan sila kedua, ya harus bercorak sila pertama. Mengamalkan sila ketiga juga harus disifati, dijiwai sila pertama. Sila 4, sila 5 juga begitu. Ketuhanan, nah kemarin secara ontologis itu ya kita yakin bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu wujud, dan itu nyata. Jadi itu landasan ontologis harus dipegang. Jadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan bangsa yang teistik, ya, teis, yang meyakini Tuhan itu ada. Sehingga kita berketuhanan yang Maha Esa itu didasarkan pada landasan ontologis bahwa Tuhan ada. Bukan dongeng. Tentang Tuhan itu bukan fiksi, bukan khayalan, tapi sungguh-sungguh ada. Dan Tuhan punya sejumlah sifat-sifat yang mulia. Dan itulah perlu kita manusia itu bisa menerapkan ya, untuk membangun kepribadian manusia itu kita bisa mempraktekkan sifat-sifat Tuhan yang memang kita bagi manusia itu cocok dan mampu. Karena sifat-sifat Tuhan itu serba mulia. Kalau Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, ya, dalam Islam itu disebut Tuhan bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka jadilah manusia yang bisa mengikuti sifat-sifat mulia Tuhan itu. Tentu kita tidak bisa menyamai. Kalau Tuhan kan maha pengasih. Kalau kita ya berusaha jadi orang yang mengasihi banyak orang, mengasihi lingkungan alam, mengasihi sesama. Tuhan itu maha penyayang. Manusia, jadilah manusia yang penyayang pada siapapun, tidak pandang bulu. Kita sayang pada sesama, baik itu kaya, miskin. Kita menyayangi sesama, ya, sesama manusia, bahkan sesama makhluk. Jangan melakukan destruktif, jangan merusak alam. Kalau Tuhan maha adil, kita juga harus berusaha jadilah manusia yang bisa berlaku adil. Meskipun memang tidak mungkin menyamai Tuhan. Kalau Tuhan itu maha itu pada derajat yang paling tertinggi, superlatif. Kalau manusia ya paling nggak mendekati, itu aja tidak mudah. Tapi kita berusaha jadi manusia yang pengasih, penyayang pada siapapun, bersikap adil, dan seterusnya. Kemudian, nah kalau kita mengenal zat Tuhan, hakikat Tuhan yang kita bisa pahami adalah bahwa Tuhan itu sebab pertama dari segala yang ada. Causa prima, sering disebut dalam bahasa Latin atau juga bahasa Yunani, causa prima, the prime cause. Kebenaran yang datang bersumber dari Tuhan itu kebenarannya mutlak, pasti benar. Ya, ini pemahaman terhadap sila pertama. Tuhan tempat bergantung segala makhluk. Itu sejauh kita bisa mengenal Tuhan.
Lalu pemahaman dan tadi ya nilai-nilai kandungan yang kita ambil, kita temukan dalam sila pertama. Apa konsekuensinya? Konsekuensi tadi ya, lalu kita harus bagaimana? Tadi itu dalam kehidupan kita, perilaku, perbuatan, membentuk kepribadian kita itu berusaha untuk mencontoh sifat-sifat Tuhan yang mulia. Tapi juga ada beberapa konsekuensi penting. Yang pertama, sila pertama itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu menganut monoteisme. Tuhan yang Maha Esa, Maha Esa. Itu menganut prinsip percaya menyembah pada monoteisme. Bahwa Tuhan itu Esa, tunggal, satu. Terlepas dari soal pemahaman masing-masing agama ya. Gitu. Dan kita sepakat. Kemudian konsekuensi berikutnya, bangsa Indonesia itu menolak politeisme. Ya. Menolak ateisme, menolak agnostisisme, menolak deisme, menolak panteisme. Kemudian tidak ada paksaan dalam beragama. Nah ini tadi meyakini wujud Tuhan secara objektif ini dasar ontologis. Kalau nilai-nilainya itu landasan aksiologis. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu ada, objektif, nyata. Ya. Sesuatu yang ada itu ada dua bentuk ya. Wujud segala sesuatu itu bisa dipilah dalam dua bentuk. Ada atau wujud satu sisi itu wujudnya empirik. Wujudnya bisa diamati. Tapi ada sisi lain, wujud atau realitas itu abstrak, tapi ada. Artinya ya ada, tapi tidak dapat diamati dengan panca indera. Sehingga kalau kita mengukur sesuatu itu ada atau tidak hanya berdasarkan empiri, mengukur sesuatu ada atau tidak hanya berdasarkan pengamatan indera, empiri, itu ya pedoman yang salah atau sepihak, tidak lengkap. Karena pengamatan indera, panca indera atau pengamatan secara empirik itu hanyalah salah satu saja untuk pembuktian tentang sesuatu itu ada. Tapi ada wujud-wujud yang abstrak, nggak bisa diamati maksudnya, tapi ada. Nah Tuhan termasuk yang abstrak, gaib. Wujudnya itu gaib, tidak bisa dijangkau oleh panca indera, tidak bisa terjangkau oleh mata kita, tidak bisa kita jangkau dengan telinga, dengan kita raba kulit, nggak bisa. Tapi kita yakin Tuhan itu ada secara objektif. Nah, kemudian konsekuensi berikutnya ini, kita sebagai manusia itu menjadi hamba Tuhan yang harus taat dan patuh kepada aturan-aturan yang bersumber dari Tuhan melalui ajaran agama masing-masing. Nah tadi aliran-aliran ketuhanan ya. Kalau bangsa Indonesia kan monoteisme.
Nah, beberapa aliran yang tidak sesuai dengan Pancasila itu politeisme. Nah, ini keyakinan tentang banyak Tuhan atau di sini menyembah kepada banyak Tuhan. Ini di beberapa kelompok masyarakat atau suku yang menyembah pada berhala-berhala, menyembah pada banyak dewa. Itu adalah warisan kepercayaan kuno. Itu politeisme. Kemudian bahasa Indonesia itu menganut teisme. Nah, ini sesuai dengan sila pertama. Kalau politeisme itu bertentangan dengan monoteisme. Bahasa Indonesia mengikuti teisme, yakni meyakini Tuhan itu ada sebagai pencipta alam semesta dan mengaturnya. Di aliran teisme itu maknanya begitu. Yakin bahwa Tuhan ada, Tuhan itu menciptakan alam semesta dan Tuhan mengaturnya. Atau dalam istilah lainnya, Tuhan selalu mengawasi dan mengatur perubahan-perubahan apapun yang terjadi di alam semesta ini. Tuhanlah yang maha mengatur. Jadi Tuhan nggak lepas. Tuhan yang menciptakan, yang mengaturnya. Ini teisme. Lalu ada aliran lawannya, itu ateisme. Nah, ini tidak mengakui adanya Tuhan yang mengatur, tidak mengakui ada Tuhan. Nah. Lalu bagaimana pandangan ateisme? Ya, alam semesta itu ada dengan sendirinya. Dan ini dalam konteks aliran kefilsafatan, ateisme itu berangkat dari aliran materialisme. Materialisme. Segala yang ada ini intinya cuma materi. Wujud itu cuma materi. Nggak ada itu rohani, hal-hal yang tadi ya, abstrak, spirit itu dianggap nggak ada. Itu pandangan ateis. Ada yang lebih keras lagi disebut antiteisme. Ini pada dataran paling ekstrim dari ateisme itu, ini lebih bersifat oposisi dengan keras terhadap teisme. Disebut antiteisme, menolak dan melawan teisme. Kalau ateisme ini di beberapa negara ya ada, bahkan ada yang kita pernah menelusuri tokoh si A si B itu mengaku sebagai menganut ateis. Itu bisa hidup dalam arti bergaul dengan orang-orang lain yang beragama, kaum teis. Karena ateisme itu sebagai pandangan hidup yang ya ada sedikit ada toleransi lah. Beda kalau antiteis. Antiteis ini kaum ateis yang lebih ekstrim, yang sifatnya menolak dan melawan umat beragama. Kalau antiteisme ini ya kalau melihat umat beragama ya itu dipandang sebagai musuh yang harus dilawan. Ada lagi aliran ketuhanan, mungkin kalian juga pernah dengar seseorang atau siapa itu yang menyatakan saya nggak beragama, saya itu kaum agnostis,
Pernah dengar ya? Apa itu agnostisisme? Pandangan apa? Nah, ini secara singkat bisa diartikan orang yang meragukan wujud Tuhan. Ya, dekatlah dengan ateis. Cuma dia masih tetap meragukan. Ya. Nah, agnostisisme itu memang posisi orang yang punya pandangan yang selalu meragukan adanya Tuhan. Kalau dari arti harfiah, agnostis, A itu tidak, gnostis itu mengetahui. Sehingga agnostis itu arti harfiahnya tidak tahu, tidak mengetahui. Kalau ditanya tentang Tuhan, dia nggak mau bicara. Ya, nadanya itu tadi, saya nggak tahu, dan saya nggak mau bicara soal Tuhan. Saya nggak banyak tahu dan nggak berkepentingan dengan urusan Tuhan itu. Ya, hampir dekat-dekat dengan ateis. Kalau ateis lebih tegas, Tuhan itu tidak ada. Kalau agnostis ini, Tuhan mungkin ada, mungkin tidak, udahlah nggak usah diomongkan, nah gitu. Akhirnya bersikap cuek ya, terhadap Tuhan itu cuek. Jadi, merasa nggak berkepentingan soal perdebatan Tuhan ada atau tidak. Itu kaum agnostisisme. Ini berkembang dari Eropa ya. Dari Inggris muncul, diantaranya ada tokoh yang memperkenalkan istilah agnostisisme itu, ada orang Inggris yang bernama Herbert Spencer. Dia menyatakan ya kaum agnostis itu kalau ditanya kamu ateis ya? Enggak, saya enggak ateis, saya agnostis. Dia merasa membedakan diri. Mengikuti teisme juga bukan. Jadi itu tengah-tengah ya antara teis dan ateis. Maka dia sebut orang yang selalu meragukan itu. Lalu deisme apalagi? Nah, ini penjelasannya adalah aliran ketuhanan, ada orang-orang yang mengaku sebagai pengikut deisme itu pertama-tama yakin Tuhan ada, meyakini Tuhan itu menciptakan segala alam semesta, dan Tuhan juga menciptakan hukum alam yang itu mengatur alam semesta, di natural law ya. Tuhan menciptakan itu. Tapi kaum deisme itu berpandangan bahwa begitu alam semesta sudah berjalan sesuai dengan hukum alam, maka Tuhan tidak lagi campur tangan terhadap alam. Nah, itu deisme. Jadi kalau kaum deisme ditanya Tuhan ada nggak? Oh, ada. Siapa yang menciptakan alam? Pencipta alam siapa? Dijawab oleh kaum deisme ya Tuhan. Siapa yang menciptakan hukum alam sehingga alam semesta ini tertib, teratur? Ya Tuhan penciptanya. Terus setiap saat ini yang mengatur alam semesta itu sehingga berubah-berubah, ada siklus, ada pergantian macam-macam. Siapa yang mengatur? Ya alam itu sendiri. Nah, gitu. Bukan Tuhan yang maha mengatur, enggak, Tuhan udah lepas tangan. Ini kaum deisme. Jadi kaum deisme itu yakin bahwa sekarang ini urusan alam semesta termasuk manusia ya, perubahan-perubahan dalam diri manusia dan makhluk lain, semua itu ngikuti hukum alam. Hukum alam itu dulu diciptakan Tuhan dulu ya, diciptakan Tuhan terus berjalan. Jadi sekarang Tuhan itu melepaskan diri.
tidak ikut mengurusi ciptaannya ini. Tuhan ada tenang-tenang, ya sampai ada yang komentar, kaum deisme itu menganggap sekarang ini Tuhan itu sudah nganggur, dengan tenang ada di singgasananya sendiri. Jadi kalau tadi kita menganut teisme ya, bedanya deisme dengan teisme hati-hati ya, beda ya. Tadi ada teisme, sekarang deisme. Kalau teisme ya kita umat beragama ini yakin setiap saat ini Tuhan selalu mengatur, punya kuasa, ya, punya takdir. Kalau deisme itu tidak mengakui takdir Tuhan itu tidak diakui. Tuhan sudah nggak ikut campur. Kemudian ada lagi, ini satu lagi, aliran panteisme. Apa itu panteisme? Pan itu meluas, meliputi ya. Teisme, pandangan tentang adanya Tuhan yang meluas. Tuhan itu meluas, meliputi. Maka diartikan bahwa panteisme itu meyakini Tuhan itu meliputi segala yang ada. Alam semesta ini semua adalah ada dalam diri Tuhan. Yang ada itu, segala yang ada itu satu, dan itu Tuhan. Bahkan menyamakan alam semesta itu ya identik dengan Tuhan. Segala yang ada itu wujudnya itu satu kesatuan, yaitu Tuhan. Sehingga benda-benda apapun itu adalah unsur-unsur bagian dari diri Tuhan. Manusia juga begitu, itu bagian dari diri Tuhan. Ini pandangan kaum panteisme. Nah tentu kalau kita lihat tadi aliran-aliran ketuhanan ini yang sesuai dengan Pancasila adalah monoteisme. Ya. Politeisme tidak sesuai, atau ini politeisme itu bertentangan dengan sila pertama. Kalau teisme sesuai, teisme cocok sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kemudian ateisme ini bertentangan, ya. Antiteisme apalagi ini bertentangan dengan Pancasila. Agnostisisme, deisme, panteisme ini semuanya bertentangan atau tidak sesuai dengan Pancasila, sila pertama khususnya. Itu ya, ringkasnya untuk sila pertama. Yes. Sekarang beralih ke sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sila pertama tadi landasan ontologinya kan Tuhan ada. Nah, sila kedua ini landasan ontologinya bahwa manusia itu ada. Kemudian nilai-nilai kemanusiaan itu juga ada. Jadi, umat manusia itu ada, dan dalam seluruh umat manusia itu mengandung nilai-nilai kemanusiaan, dan itu diakui seluruh umat manusia, dan itu ada. Nah, di dalam teks sila kedua ini ada tambahan kata-kata yang adil dan beradab. Jadi ini memperkuat aja. Ya sesungguhnya kalau kita sebut cuma nilai kemanusiaan, itu sebenarnya sudah mencakup berbagai nilai positif ya. Kemanusiaan atau peri kemanusiaan, humanitas, humanity, humanisme, ayat humanisme. Di dalamnya juga itu tentu ada nilai adil. Manusia itu harus adil. Manusia itu punya kedudukan equal, persamaan derajat. Itu nilai kemanusiaan.
Sehingga perilaku diskriminatif itu melanggar atau bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Tindakan orang yang tidak adil atau suka menganiaya, mendalimi orang lain, itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Maka jadilah orang itu yang adil, jangan sewenang-wenang pada orang lain dalam kondisi apapun. Nah, kita perlu juga memahami hakikat nilai-nilai kemanusiaan yang tumbuh dan berkembang khususnya di Indonesia. Karena ada sifat-sifat nilai-nilai yang mungkin sedikit berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Memang ada nilai-nilai yang itu universal. Misalnya nilai adil itu saya kira universal untuk semua bangsa, semua umat manusia. Asas persamaan derajat universal. Tapi dalam konteks kebangsaan khusus Indonesia itu juga ada ciri-ciri karakter nilai-nilai yang khas dan memang sesuai untuk Indonesia. Nilai-nilai luhur yang harus kita kembangkan. Di samping tadi yang memperkuat nilai universal. Sila kedua itu posisi hierarkinya kan namanya sila kedua ya di peringkat kedua ya. Dari situ posisi sila kedua ini selalu dijiwai sila pertama, tapi sekaligus menjiwai sila 3, 4, 5. Ya. Nah, pertanyaan tentang bagaimana kesesuaian nilai kemanusiaan yang khas kepribadian Indonesia. Nah, ini kita mengenal satu uraian yang sistematik dan lengkap ya. Yang menyebut bahwa manusia Indonesia itu adalah makhluk monopluralis, dan ini muncul dari filsuf Indonesia, tokoh ini dari tokoh GM ya, termasuk perintis pendiri Universitas Gadjah Mada, yakni Profesor Noto Nagoro. Itu seangkatan dengan Profesor Sarjito. Itu para guru besar yang ada di tahap awal berdirinya UGM. Menurut Profesor Noto Nagoro, bahwa manusia itu disebut sebagai makhluk monopluralis. Dalam istilah lain disebut multidimensional. Di manusia Indonesia itu ya sebenarnya ini bisa juga diterapkan untuk manusia-manusia di bangsa-bangsa lain juga. Di paling enggak ini untuk pemahaman konteks Indonesia itu mudah kita pahami dan mudah diterapkan. Mengapa disebut monopluralis? Ya karena manusia itu satu kepribadian yang utuh ya. Setiap orang kan punya kepribadian yang mono, tunggal, utuh. Satu utuh, tapi di dalamnya mencakup plural, mencakup berbagai unsur. Nah, disebut dengan monopluralis. Apa saja unsur-unsur di dalam diri kepribadian manusia Indonesia? Nah, Profesor Noto Nagoro merinci bahwa manusia Indonesia itu di dalamnya ada 3 unsur kodrat, tiga faktor yang kodrati. Artinya apa? Ya ada melekat pada setiap manusia. Sesungguhnya ini juga manusia manapun.
Pertama ada faktor kedudukan. Ada sebut kedudukan kodrat. Itu ada 2 unsur. Kemudian ada faktor sifat kodrat. Sifat kodrat ini juga ada 2 unsur. Kemudian faktor ketiga ini ada susunan kodrat, ini juga ada 2 unsur. Nah ini berapa itu? 6 unsur berarti total ya. 3 faktor, masing-masing 2 unsur, ini satu kesatuan, mono, nah, itulah disebut dengan mono. Tapi karena ini banyak aspek, banyak ya faktor, disebut plural. Jadilah istilah monopluralis. Ya. Kedudukan kodrat itu 2 unsur. 2 unsur apa? Setiap manusia, setiap orang itu pertama berkedudukan sebagai hamba dan ciptaan Tuhan. Kita manusia ini posisinya, kedudukan adalah hamba Tuhan yang harus tadi taat dan mematuhi dan menyembah pada Tuhan karena kita ciptaan Tuhan. Kemudian ada kedudukan yang sisi lain sebagai pribadi yang mandiri. Nah, manusia ini istimewa dan ini beda dengan makhluk-makhluk selain manusia. Kalau makhluk selain manusia tidak ada kedudukan seperti ini, enggak ada. Ya. Kalau sebagai ciptaan Tuhan mungkin sama ya, hewan, tumbuhan, ya, bumi, langit, macam-macam itu semua ciptaan Tuhan, manusia juga sama. Tapi ini unsur sebagai pribadi yang mandiri, ini ada hanya pada manusia. Artinya apa? Manusia itu punya kepribadian yang bisa berkreasi, bisa memilih, ya, punya keputusan, ya, dan seterusnya. Manusia juga punya kemampuan inovasi. Manusia punya kemampuan untuk menemukan sesuatu. Manusialah yang berilmu. Proses belajar, mengembangkan ilmu itu hanya manusia. Karena manusia punya alat yang anugerah Tuhan itu, yakni diberi akal, tapi juga diberi hati kolbu. Dan 2 unsur pada faktor kedudukan ini harus seimbang. Manusia sebagai hamba Tuhan ya taat, tunduk, mengabdi, beribadah pada Tuhan. Tapi juga sebagai pribadi mandiri, manusia itu juga harus ikhtiar, usaha yang kreatif, yang inovatif, gitu. Berusaha mencari rezeki. Kemudian dalam diri manusia juga ada faktor sifat. Kodrat ini 2 unsur juga. Ada 2 unsur juga. Setiap orang, ya tidak hanya Indonesia ini, setiap orang itu ada sifat individual, ada sifat sosial. Dan ini menyatu dalam diri setiap orang yang satu kepribadian itu ada sifat individual dan sosial. Oleh karena itu, kita masing-masing merasakan ya, kita punya kebutuhan yang itu terkait dengan kebutuhan individual kita masing-masing. Tapi ada kebutuhan bersama, ada kepentingan kelompok, ada kepentingan sosial, atau kepentingan bersama. Jadi kebutuhan hajat untuk individu dan sosial itu menyatu. Nggak bisa dipisah, maka harus seimbang. Kita harus memenuhinya secara seimbang.
Kalau kebutuhan individual kan yang kebutuhan itu harus diterima oleh orang per orang, kan? Nggak bisa diwakilkan. Contohnya apa? Kebutuhan sifat individual itu, ya misalkan urusan yang sederhana saja, ya, setiap orang butuh kecukupan pangan, ya, makan, minum, itu kan individual. Setiap orang perlu dicukupi. Urusan makan, minum nggak bisa diwakili, karena harus dipenuhi. Tubuh biologis ini semua orang butuh agar tetap sehat, panjang umur, kan, dicukupi kebutuhan minum, makan, itu individual. Tapi ada kebutuhan yang bersifat sosial. Apa? Ya kita hidup di masyarakat, bahkan dari kelompok yang kecil lah, berkeluarga, itu kan kepentingan sosial, tidak cuma diri sendiri. Kalau udah namanya keluarga, itu ada kepentingan kelompok. Satu kelompok, paling enggak 2 orang, kalau itu baru suami istri belum punya putra. Jadi kalau punya putra 1, 3, punya putra 2, 4. Itu kepentingan sosial itu. Ya, misalnya apa? Butuh rumah yang sehat, nyaman. Nah, satu keluarga, itu kepentingan sosial. Kelompok yang terkecil kan keluarga. Belum lagi kepentingan sosial satu desa, sampai kemudian kepentingan sosial satu bangsa. Kita bernegara ini punya undang-undang, aturan macam-macam, pemerintahan, itu kepentingan bersama. Biar hidup itu teratur, dijamin aman, sejahtera, itu kepentingan sosial. Kebersamaan. Kemudian ada faktor yang ketiga itu disebut susunan kodrat. Susunan dalam diri manusia itu tersusun dari 2 unsur. Ada unsur rohani, jiwa, dan unsur jasmani, atau raga. Ini dirinci lagi untuk yang susunan kodrat. Unsur jiwa itu oleh Profesor Notonegoro dirinci lagi ada 3 subunsur. 3 subunsur. Ini untuk unsur rohani jiwa itu ada subunsurnya ada 3. Sedangkan unsur jasmani, raga, biologis, itu ada subunsurnya juga 3. Nah, itu menyatu dalam diri manusia. Kita semua juga ada dalam diri kita masing-masing. Unsur jiwa itu cipta, ini akal. Kalian mencari ilmu, kuliah, itu cipta, menambah pengetahuan. Kemudian karsa, ini untuk membangun, membentuk perilaku yang terkait dengan nilai moral, nilai etika, karsa. Dan dilengkapi dengan unsur subunsur rasa. Rasa itu arahnya ke nilai estetis, estetika, sesuatu yang indah. Kita merasakan suasana yang misalnya, aduh sejuk, ini cuacanya enak. Melihat pemandangan di gunung yang asri, cantik, molek, indah, atau di pantai, itu adalah kebutuhan apa? Subunsur rasa. Dan kita butuh itu, ya, melihat yang pandangan yang indah-indah, merasakan alam yang sejuk, ya, udara yang segar. Juga ada unsur raga, jasmani, ini juga mencakup 3 subunsur. Dan dalam setiap diri manusia itu ada 3 subunsur raga, jasmani. Apa?
ada unsur hewani. Kita ini secara biologis kan punya unsur hewani ya seperti hewan. Ada proses perkembangan biologis ya, dari kecil semakin besar, semakin tinggi dan seterusnya. Dan itu butuh asupan, makan, minum, itu kan seperti hewan aja sama. Kemudian berkembang biak ya, seperti dunia hewan juga sama. Proses reproduksi. Juga sekaligus ada unsur nabati. Kalau hewani itu terutama menyangkut pada kemampuan panca indera dan juga bergerak, lari, jalan, berpindah-pindah. Nah, nabati ini dari sisi tumbuh berkembangnya dari kecil menjadi besar, dari dulu pendek menjadi tinggi, yaitu unsur nabati. Tumbuh, maka disebut dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh berkembang. Bahkan ada unsur anorganik dalam diri manusia. Setiap orang itu ada dalam diri jasmaninya unsur anorganik. Ya, benda-benda yang bukan benda apa sih? Ini bagian tubuh lah. Dan kandungan yang ada di dalam tubuh kita itu banyak unsur anorganik. Dan itu diperlukan juga. Kita perlu garam, perlu air. Dalam diri kita kan banyak air. Dalam diri manusia itu setiap manusia ada berapa liter. Ilmu biologi silakan Anda buka lagi. Ada unsur garam, unsur air. Bahkan kita perlu makan minum yang mengandung beberapa zat besi misalnya, zat kapur. Itu kan unsur anorganik. Biar kita punya gigi yang kuat ya harus cukup makanan yang mengandung zat kapur, zat besi, apalagi menghirup oksigen untuk bernafas. Itu unsur anorganik, dan itu setiap orang ada. Nah, ini pemahaman manusia yang satu utuh tapi mengandung banyak unsur. Kalau dihitung berapa ini unsurnya? Sebagai hamba ciptaan Tuhan 1, sebagai pribadi mandiri 2, sebagai makhluk individual 3, sebagai makhluk sosial 4, kemudian kita terdiri dari unsur cipta 5, kemudian karsa 6, rasa 7, ada unsur hewani 8, ada unsur tumbuhan nabati 9, ada unsur anorganik 10 unsur dalam diri manusia. Itu pluralis kan, tapi mono, satu kesatuan. Nah, disinilah yang penting kita memahami bagaimana kita menerapkan nilai kemanusiaan itu tadi. Ya, nilai kemanusiaan itu harus adil dan beradab. Ini ditekankan di sini memang untuk memberikan penekanan pada konteks adil dan beradab. Ya, persamaan derajat itu kan dari ini istilah adil, dilarang diskriminasi, kita harus toleransi, ini dari konteks adil. Terus dalam pergaulan kita jangan menyakiti orang lain, beradab, jangan menganiaya, tapi kita harus saling menolong, membantu. Ya, kalau kita bergaul hendaknya
berbicara yang baik, tidak menyakiti hati orang lain, sopan santun, menghormati, saling menghormati, beradab. Nah, kalau dijabarkan lagi, adil itu adalah keseimbangan hak dan kewajiban. Sudah saya singgung kemarin, kita membahas. Kalau dalam mata kuliah warga negara dibahas secara khusus antara hak-hak dan kewajiban warga negara. Ya, kita harus adil, seimbang dalam tindakan dan putusan yang objektif. Kemudian, nah ini tadi memandang manusia sama derajat, tanpa diskriminasi. Beradab artinya mengikuti norma moral, etika. Nilai etika itu terutama tumpuannya adalah pada nilai pertama dan kedua, sila pertama dan sila kedua. Etika yang religius kan. Jadi beradab, mengikuti moral, budaya, adat, budaya luhur, penuh tanggung jawab. Ya, ini kandungan arti nilai dalam sila pertama dan ini kedua. Sekian saja ya pembahasan untuk sila pertama dan kedua. Silakan nanti kalian bisa kembangkan, silakan Anda bisa memperkaya dengan mempelajari buku ajar, yakni e-book ya, pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi, dan buku-buku lain tentu saja untuk memperkaya. Untuk materi yang saya paparkan, silakan kalau ada masukan, komentar atau pertanyaan. Ya. Ini baru sila pertama dan kedua. Ini konsep dari Profesor Notonegoro tentang pemahaman hakikat manusia yang harus dipraktekkan oleh bangsa Indonesia secara menyatu dan harmonis seimbang. Kalau nanti Anda diminta berikan contoh bagaimana mengamalkan ini kedudukan kodrat dua unsur secara seimbang itu gimana? Juga misalnya berikan contoh bagaimana memenuhi sifat kodrat dua unsur secara seimbang itu gimana? Nah, kalian bisa memberikan contoh. Kita harus mengamalkan secara seimbang. Setiap diri kita itu ada unsur individual, ada sosial. Ada kepentingan individual kita, juga ada kepentingan kita bersama, sosial, bersama orang lain. Kita punya hajat yang itu individual harus dipenuhi, tapi juga ada hajat kita yang bersama-sama orang lain. Ya. Dan ini harus seimbang. Hajat individual itu memang hajat kebutuhan-kebutuhan yang harus diterima oleh setiap orang, tidak mungkin bisa diwakili. Gitu. Kalau sesuatu bisa diwakili berarti itu ada unsur sosial. Contoh yang tadi sudah saya beri contohnya. Sifat individual yang harus diterima dipenuhi oleh setiap orang, misalnya ya, urusan makan, minum itu kan yang simpel. Itu kan individual. Setiap orang hidup kan butuh itu. Makan, minum kan kebutuhan untuk memenuhi hidup biologis ya. Di antaranya kan itu butuh makan, minum, asupan-asupan yang makanan bergizi, yang makanan yang sehat. Kalau sedang puasa ya nanti makanya nunggu berbuka, takjil. Itu setiap orang nggak bisa diwakili.
Apa ada yang mau kalau kalian butuh urusan makan minum diwakili? Nanti pas berbuka puasa, kamu tak wakili, kamu nggak usah berbuka, tak wakili saya aja yang buka. Nggak bisa, itu kebutuhan sifat individual. Tapi ada sifat sosial, apa misalnya keluarga. Orang perlu membangun keluarga, menikah. Itu kan nggak mungkin sendiri, dia harus menikah, harus berdua, laki perempuan menikah, masa cuma sendirian. Itu awal dari sifat sosial kan dari keluarga. Nanti punya anak, sehingga terbentuklah keluarga kecil, disebut dengan nuclear family ya, unik istilahnya ya. Kalau Anda bergelut dengan ilmu tentang nuklir, ada istilah dalam keluarga kecil itu disebut nuclear family. Jadi istilah nuklir juga populer digunakan dalam konteks istilah kependudukan ya. Dunia keluarga berencana. Keluarga kecil yang baru terdiri dari bapak, ibu, dan anaknya itu disebut nuclear family. Jadi unsur keluarga yang paling simple, kecil. Kalau sudah ada nanti satu keluarga ada kakek, nenek, simbah, eyang, wah itu udah membesar tuh. Ada ponakan, satu keluarga besar di satu rumah, nah itu udah. Itu bukan nuclear family lagi, udah the big family. Itu kebutuhan sosial itu, misalnya perlu tempat tinggal yang tenang, nyaman, itu rumah untuk satu keluarga, itu kebutuhan sosial. Di dalam rumah juga ada kebutuhan-kebutuhan individu. Ya, itu contoh. Nanti dari unsur jiwa, raga, itu juga harus dipenuhi secara seimbang. Kalian bisa memberikan contoh lebih lanjut. Nah, kalau belum ada masukan atau pertanyaan, sebagai penutup kuliah, saya akan menyampaikan kisi-kisi ujian tengah semester ya, UTS. Kisi-kisi ujian tengah semester. Ujian tengah semester itu bentuknya nanti ujian tulis ya, sesuai jadwal. Kita masih menunggu jadwal, saya juga belum dikirim jadwal. Jadi ada ujian tulis berbentuk urean, ujiannya analisis, esai, ada mungkin misalnya 5 soal. Ya, itu Anda diminta untuk menganalisis, bisa itu misalnya menjabarkan tadi ya, misalnya apa kandungan makna nilai dalam sila pertama. Juga bisa Anda diminta untuk memberikan contoh pengamalannya. Contoh pengamalan. Tapi ini yang menjadi bahan UTS itu saya batasi mulai dari awal kuliah. Kalau saya ringkas, silakan nanti kalian pelajari mulai dari landasan-landasan terkait dengan kuliah Pancasila. Itu ada landasan ilmiah, ya, bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila itu memenuhi satu kajian pembahasan yang ilmiah. Itu ada landasan ilmiahnya. Kemudian landasan historis, sejarah. Nah, ini nanti kalian bahas
sampai pada sejarah proses tahap perumusan Pancasila. Jadi tahap-tahap proses perumusan Pancasila, khususnya dalam persidangan BPUPK, kemudian persidangan dan pengesahan di PPKI, ya, sebelum merdeka itu Anda bisa temukan kembali data-data sejarah tahap-tahap perumusan Pancasila, dari usul-usul perorangan, siapa yang mengusulkan, kemudian pembahasan secara tim, ya, kita mengenal ada panitia atau panitia ad hoc, ya, tim kecil disebut dengan panitia 9, menghasilkan rumusan Pancasila dan mukadimah, ya, disebut dengan Piagam Jakarta. Juga tahap rumusan Pancasila yang telah diterima oleh seluruh anggota BPUPK, ya. Dan juga tahap ketika Pancasila disahkan dalam sidang khusus PPKI, ya, sidang sehari setelah proklamasi. Ya, ini landasan historis sekaligus landasan yuridis. Ini pembahasan dari segi hukum. Yuridis kan tinjauan hukum tata negara, yuridis kenegaraan atau dari sisi hukum tata negara. Pancasila itu posisinya di mana? Maka silakan nanti Anda pelajari terkait dengan teks pembukaan UUD 45, pembukaan, karena Pancasila ada di situ. Dan kedudukan Pancasila itu melekat pada kedudukan pembukaan. Dan itu terkait dengan teks proklamasi, ini saling kait-mengkait. Ya, silakan nanti di samping kalian nanti mempelajari ada landasan ilmiah, landasan historis, landasan yuridis, sehingga kalian bisa menemukan asal mula rumusan Pancasila itu. Ya. Kemudian dari sisi yuridis itu kita bisa menggali dengan mengkaji isi teks pembukaan UUD 45 dan teks proklamasi, ya, ya, terutama kedudukan pembukaan UUD 45 itu. Kemudian berikutnya adalah silakan pelajari tentang sistem filsafat Pancasila, atau Pancasila itu sebagai sistem filsafat. Mempelajari Pancasila sebagai sistem filsafat, ya filsafat Pancasila yang mencakup ada dimensi ontologisnya, ya, ada dimensi epistemologisnya, dan ada dimensi aksiologis. Jadi ada di filsafat Pancasila dari segi filsafat itu terutama 3 cabang yang utama, dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, aksiologi itu yang penting dalam konteks Pancasila adalah aksiologi dari sisi nilai-nilai etika, nilai-nilai moral. Nah, itu silakan nanti kalian juga pelajari sistem etika
pada Pancasila. Pancasila itu merupakan sistem etika. Ini mengandung values, nilai-nilai, aksiologi itu cabang tentang nilai-nilai. Nilai etika, nilai moral di dalam Pancasila. Banyak sampai itu aja, jadi sampai kuliah yang lalu. Pancasila sebagai sistem etika. Ya. Sebagai sistem etika. Ya. Sedangkan unsur-unsur tiap sila ya secara ringkasnya mungkin nanti dalam contoh-contoh penerapannya ada soal tentang itu. Kalau Anda diminta memberikan contoh-contoh pengamalannya atau juga mungkin ada problem apa yang kalian diminta untuk menganalisis dari sudut pandang sila-sila Pancasila. Tapi tentang kandungan setiap sila itu terutama nanti menjadi materi ujian akhir. Secara detailnya, kandungan, arti setiap sila itu nanti menjadi materi untuk ujian akhir. Kalau ujian tengah semester, dalam konteks pokok bahasan ya sampai dengan pembahasan sistem etika. Demikian ringkasan untuk kuliah ke-7 ini. Dan ini sebagai ya tahap setengah semester sudah selesai. Nanti diselingi oleh ujian tengah semester dan kita akan lanjut nanti kuliah ya pertengahan semester ya bagian akhir nanti setelah Lebaran. Jadi ini kita nyatakan untuk sementara kita ya tutup sementara setengah perjalanan kita istirahat dulu, tapi kalian yang nggak istirahat ya karena ujian tengah semester, istirahatnya yang nanti pas libur Lebaran. Baik kuliahnya perai dulu ya, libur berarti tiga pekan ya, kuliahnya libur. Ada pertanyaan? Kalau udah jelas saya tutup ya pagi. Apakah cukup? Bisa diakhiri kalau gitu? Kalau dirasa cukup. Cukup ya? Baik, kalau gitu saya tutup kuliah pagi ini. Tentu karena ini menjelang UTS, saya ikut mengucapkan selamat belajar, selamat menempuh ujian tengah semester. Mudah-mudahan semuanya lancar dan berhasil lulus dengan prestasi yang terbaik. Amin. Sekian, ada khilaf, mohon maaf. Sampai ketemu nanti kuliahnya disambung setelah Lebaran. Betul ya? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Materinya udah saya share ya semuanya. Oke.